Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa dan siswiku tercinta kelas 9, selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kita melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa, tetapi itu bukan penghalang untuk kita untuk terus belajar, berkreasi, berinovasi. Kita harus tetap melakukan PJJ tersebut dengan baik. Semua aspek yang ada di kebahasaan bahasa Indonesia harus terpenuhi, mulai dari menyimak, mendengarkan, berbicara, maupun menulis. Kepada siswa dan siswiku tercinta kelas 9, pada saat pandemi COVID-19 seperti ini ada materi esensial atau materi-materi yang penting yang akan dijelaskan, tidak seluruhnya, tetapi hanya sebagian, tetapi itu bagiannya hal-hal yang penting. Ya, dari materi tersebut yang pertama akan kita bahas yaitu tentang mengungkap gagasan persuasif melalui pidato. Ada 5 bab atau 5 bagian dari pidato tersebut yang akan kita bahas. Bagian yang pertama tentang memahami pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif tersebut? Nanti kita akan kenal lebih lanjut lagi. Bagian yang kedua, kita akan membahas tentang informasi dalam pidato persuasif tersebut. Informasi apa yang diberikan oleh si pidato tersebut? Bagian yang ketiga, ada simpulan dari isi pidato persuasif tersebut. Bagian yang keempat, ada struktur dan kebahasaan pidato persuasif tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menyusun teks persuasif atau teks pidato persuasif tersebut. Kita memasuki materi selanjutnya tentang pemahaman dari si pidato persuasif tersebut. Di sini ada 3. Ada pengertian, ada jenis, dan ada metode yang akan diajarkan terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam kategori pengertian si pidato persuasif ini. Teks pidato persuasif, pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Artinya dia berusaha mengajak, berusaha meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan si pembaca, meyakinkan si pendengar atau si audiens ini untuk mengikuti atau melakukan hal apa yang diberikan oleh si orator tersebut. Siapa sih orator tersebut? Orator itu adalah orang yang berpidato. Orang yang mengeluarkan ceramahnya, aspirasinya, itu disebut dengan orator. Kita masuk kepada bagian jenis pidato. Yang pertama ada sambutan. Contoh dari sambutan ini, misalnya kalian itu sebagai ketua panitia. Contoh, ini kalian sebagai ketua panitia. Setelah itu kalian untuk memberikan sambutan pada suatu acara. Itu kalian masuk kategori pidato juga. Nah, yang kedua ada pidato pemerintahan yang biasa dilakukan oleh menteri-menteri kita ataupun orang-orang bagian pemerintahan untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang seharusnya kita ketahui. Seperti itu. Bagian yang ketiga ada pidato instansi. Biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi atau bagian perusahaan-perusahaan. Bagian yang terakhir ada ceramah. Ceramah ini biasanya bersifat religi atau bersifat keagamaan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan atau memberikan sesuatu kepada audiens. Kita memasuki materi selanjutnya tentang metode pidato. Ada 4 metode pidato, akan Ibu jelaskan satu persatu. Bagian yang pertama ada manuskrip, yaitu naskah. Metode ini digunakan ketika kalian membaca naskah ketika kalian berpidato. Jadi seluruhnya dari awal sampai akhir kalian membaca naskah dan kalian membawa naskah ke depan atau ke depan audiens untuk melakukan pidato tersebut. Memoriter yang kedua itu hafalan, yaitu kalian tidak membawa alat bantu apapun atau kalian tidak membawa apa-apa untuk melakukan pidato tersebut. Tapi sebelumnya kalian sudah memiliki materi yang akan kalian bahas itu apa. Yang akan kalian bicarakan kepada audiens atau kepada pendengar itu apa. Jadi kalian sudah mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Ini metode hafalan. Masuk ke dalam ekstemporan, itu kalian hanya membawa catatan kecil. Hanya membawa poin-poinnya saja bagian terpenting. Ketika berada di depan audiens, kalian hanya menyampaikan poin-poin tersebut dan kalian bisa jabarkan langsung atau jabarkan dari poin-poin tersebut. Bisa kalian lebih rinci lagi menyampaikannya kepada audiens. Bagian yang keempat ada impromptu atau pidato dadakan. Bisa dikatakan pidato ini adalah pidato serta-merta.
Artinya, tidak ada kesiapan apapun. Tidak ada kesiapan apapun dari si orator ini atau si pembawa pidato ini untuk melakukan pidato tersebut. Artinya dadakan. Kalian tidak tahu ketika kalian disuruh berpidato. Seperti itu. Nah, dari pidato impromptu ini bisa kita ketahui wawasan seseorang, ilmu pengetahuan yang dia miliki dari bagaimana bagaimana orang tersebut membawakan pidatonya. Kita masuk kepada bagian tujuan pidato. Yang pertama, ada memberikan informasi kepada pendengar. Informasi apa saja yang bisa diberikan oleh si pendengar tersebut. Meyakinkan pendengar untuk melakukan hal atau mengikuti sesuatu yang diperintahkan atau yang diberitahu dari si orator tersebut. Yang ketiga, ada bagian menghibur pendengar. Yang keempat, ada menggerakkan pendengar untuk melakukan sesi tersebut. Kita masuk ke bagian langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ya, yang pertama, ada membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Ya, kalian harus mendengarkan atau membacanya dulu sebelum kalian menemukan langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua adalah mencatat. Mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Yang dicatat hanya poin-poinnya saja, bagian terpentingnya. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Jadi setelah kalian setelah kalian mendapatkan poin yang penting tersebut atau pokok-pokok bagian tersebut, terakhir adalah kalian baru menyimpulkan poin-poin tersebut. Di sini ada langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah yang pertama, kalian memusatkan perhatian dulu. Kalian pusatkan perhatian kalian kepada si orator tersebut atau kepada teks naskah pidato tersebut sebelum memulai untuk menyimpulkannya. Yang kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, atau ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Bagian yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika mendengarkan pidato. Jadi kalian mencatat seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, mencatat bagian yang penting, bagian pokok-pokoknya saja. Tidak keseluruhan dari awal sampai akhir, itu harus kalian catat. Bagian yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Setelah kalian mendapatkan intinya, setelah kalian mendapatkan pokoknya, baru kalian menyimpulkan. Yang terakhir, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Setelah kalian simpulkan, bisa kalian tulis kembali poin-poin yang tadi menggunakan bahasa kalian sendiri, menyimpulkannya dengan bahasa kalian sendiri. Dengan seperti itu, kalian dengan mudah menangkap isi pidato dari si orator. Kita masuk kepada aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Tadi sudah dijelaskan pokoknya atau bagian pentingnya. Simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Misal, isi pidato itu membahas tentang pendidikan di era globalisasi. Berarti yang kalian bahas tidak jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan. Tidak boleh melenceng atau melampaui dari apa yang sudah si orator itu berikan. Yang terakhir ada simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Komentar, argumentasi, pendapat kalian itu bukan masuk kepada simpulan atau pendapat seseorang. Gitu. Jadi simpulan itu bukan komentar atau bukan pendapat, tapi isi poin pokok yang sudah disampaikan oleh si orator tersebut. Kita memasuki bagian struktur pidato persuasif. Pidato persuasif ini memiliki 3 struktur. Bagian yang pertama ada pembuka. Pembuka ini terdiri dari ucapan salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato yang akan dilakukan apa. Dalam pembukaan ini, pidato tidak harus lengkap. Tidak harus semua aspek itu ada di dalamnya. Tetapi setidaknya kalian melakukan sapaan, kalian melakukan pembukaan, mengucapkan salam, melakukan sapaan kepada audiens, kepada peserta yang lain, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya untuk memulai pidato kalian. Tujuan pidato kalian apa? Gitu. Di bagian pembukaan itu dijelaskan. Tujuan kalian untuk berpidato itu apa? Seperti itu. Bagian yang kedua ada isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan.
Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Di sini semua dijabarkan oleh si orator tersebut, oleh si pembawa pidato tersebut. Apa sih permasalahan yang mau kalian angkat? Apa sih yang mau kalian berikan kepada audiens, kepada peserta? Apa yang mau akan kalian paparkan secara rinci, secara jelas untuk mengajak si audiens itu melakukan sesuatu? Atau mengikuti apa yang si orator ini berikan. Bagian yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Penutup pidato tidak harus lengkap. Seperti bagian pembukaan, tidak harus seluruhnya ada. Tapi setidaknya kalian memiliki ucapan terima kasih sudah mendengarkan kalian sebagai orator, dan setidaknya kalian memiliki simpulan dari seluruh yang sudah kalian sampaikan, mulai dari pembukaan, isi, dan sebagainya. Kalian memiliki simpulan di akhir yang bisa diberikan kepada audiens. Selanjutnya kita memasuki kebahasaan. Di dalam teks pidato kita memiliki kebahasaan ada menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Gitu. Kita masuki yang kedua ada kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif? Pengertian konjungsi. Pengertian konjungsi sudah dibahas di kelas 7 atau ada juga di kelas 8. Nah, di sini kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung atau biasa kalian kenal dengan kata hubung. Seperti apa sih? Contoh, ada kata hubung penambahan, kalian bisa menggunakan dan. Kata hubung pemilihan, kalian bisa menggunakan atau. Kata hubung syarat, kalian bisa menggunakan jika, dan sebagainya. Konjungsi itu banyak macamnya, jadi bisa kalian pelajari secara rinci, ada di bagian buku. Setelah konjungsi, ada kalimat persuasif. Di sini kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Di sini ajakan. Si orator ini mengajak kalian untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang sudah disampaikan dari si pidato tersebut atau orator tersebut. Masuk ke dalam ciri-ciri kalimat persuasif. Ada bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Contohnya bisa kita menggunakan iklan. Kalimat-kalimat dalam iklan itu kan mempengaruhi supaya si konsumen ini membeli produk-produk tersebut. Itu bisa kita ambil contoh kita bisa ambil contoh kalimat persuasif tersebut dari kalimat-kalimat iklan. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Gitu. Yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi perintah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah si orator atau si pembawa pidato tersebut. Kita masuk kepada langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Menentukan tema atau pokok pidato. Ingat, harus kalian ingat, tema dengan judul itu berbeda. Tema bersifat secara global atau secara umum. Setelah kalian tentukan tema, baru kalian menentukan judulnya. Mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Apa sih yang akan kalian sampaikan, poin-poinnya? Itu kalian tentukan terlebih dahulu. Sama yang selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa kalian melakukan pidato tersebut? Bagian yang keempat, menyusun kerangka pidatonya. Yang tadi kerangkanya sudah ada pembuka, sudah ada isi, dan sudah ada bagian penutupnya. Mana yang kalian masuk ke dalam bagian pembuka? Mana yang seharusnya masuk ke bagian isi? Dan selanjutnya adalah bagian penutup. Yang terakhir, ada aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Ketika kalian berpidato, diperhatikan aspek-aspek ketika kalian berdiri di depan audiens, berdiri di depan halayak ramai, bagaimana cara penyampaian kalian, cara meyakinkan kalian kepada audiens, tutur kata kalian, bahasa yang kalian gunakan juga harus baku. Tidak boleh menggunakan ragam santai, boleh sesekali menyelipkan hiburan-hiburan atau kalimat-kalimat yang menghibur, tetapi tidak seluruhnya pidato tersebut masuk ke dalam lelucon-lelucon atau candaan-candaan. Karena yang akan kalian sampaikan, pidato tersebut memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Ketika kita membahas tujuan, kembali lagi kepada kalian.
Apa yang akan mau kalian sampaikan? Kalian mengajak peserta atau mengajak audiens ini untuk apa? Untuk melakukan apa? Seperti itu. Mungkin bisa Ibu ambil contoh saat sekarang ini masa transisi di masa pandemi COVID-19 ini, gubernur kita atau atau bagian pemerintahan menghimbau kita untuk selalu menggunakan masker, untuk sering cuci tangan dan sebagainya. Itu bisa kita ambil contoh, mereka mengajak kita dengan kalimat persuasif, mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal yang tadinya kita tidak terbiasa untuk melakukan ini, sekarang sebagai kebiasaan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu mengajak, ayo kita menggunakan masker ketika keluar rumah. Mari kita sering cuci tangan supaya tangan kita bersih, terhindar dari corona dan sebagainya. Jadi saat pandemi ini bisa kita ambil contoh untuk berpidato atau tema dari pidato tersebut. Terima kasih kepada murid-muridku tercinta. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa kalian pahami, bisa kalian cermati, bisa bermanfaat untuk kalian saat ini dan untuk kedepannya. Sekian dari Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.